Coba kamu bayangkan sejenak, akhir pekan nanti kamu pergi mendaki gunung. Udaranya sangat sejuk, kabut turun perlahan, dan kamu berdiri di atas tebing batu sambil menikmati pemandangan alam yang luar biasa indah. Tapi, Apa yang akan kamu lakukan kalau malam ini aku katakan bahwa tanah tinggi dan gersang, tempat kamu berpijak itu, dulunya adalah medan perburuan predator laut paling raksasa dan paling mematikan. Kita tidak sedang membahas fiksi ilmiah. Kita tidak sedang berkhayal tentang film Hollywood. Kita sedang membicarakan fakta geologi absolut yang saat ini sedang tertidur tepat di bawah kaki kamu. Halo guys, aku Sandriana dan selamat datang di Balik Nalar. Sebelum kita membedah data gila malam ini, aku mau menyapa dulu kalian semua, para penjaga nalar yang selalu setia berdiskusi cerdas di kolom komentar. Terima kasih banget buat energi positifnya. Tapi, khusus buat beberapa orang yang di video kemarin masih sibuk mengomentari urusan fisik, yang protes soal kaos bolong atau nyinyir hal di luar konteks sejarah, mending kamu tahan dulu jempolnya malam ini. Simpen energi kamu. Karena informasi dan data yang aku bawa hari ini jauh lebih tajam dan lebih berbobot dari sekadar komentar fisik yang nggak ada isinya. Aku nggak minta kamu setuju, aku cuma minta kamu pakai nalar. Karena data geologi nggak butuh validasi dari komentar nyinyir, dia sudah ada di sana jutaan tahun sebelum kita lahir. Fokus ke datanya, buka pikiran kamu, atau silakan skip video ini kalau kamu belum siap menerima kenyataan sejarah bumi kita. Buat kamu yang masih stay di sini, siapkan kopi kamu. Karena malam ini, kita akan membongkar misteri terbesar kenapa gunung-gunung di Indonesia dipenuhi oleh jejak monster lautan. Mari kita mulai perjalanan nalar kita dari sebuah daerah di Jawa Barat, Sukabumi dan Cianjur. Banyak warga lokal di sana yang sering menemukan benda aneh saat menggali tanah atau menyusuri sungai di dataran tinggi. Benda itu berbentuk segitiga, ujungnya bergerigi sangat tajam, ukurannya bisa sebesar telapak tangan orang dewasa, dan berat. Warga lokal sering menyebutnya sebagai gigi dewa atau mustika alam, padahal ilmu sains punya nama yang jauh lebih mengerikan untuk benda itu. Itu adalah fosil gigi megalodon, hiu purba raksasa berukuran belasan meter yang pernah menjadi raja mutlak di rantai makanan samudra. Pertanyaannya, bagaimana ceritanya gigi monster laut ini bisa berserakan di daratan tinggi Sukabumi yang jauh dari laut? Dan pertanyaan kritis yang paling sering ditanyakan di kolom komentar adalah, kalau emang itu gigi hiu purba, kenapa kita cuma nemuin giginya aja? Sandriana, mana tulang belulangnya? Jangan-jangan itu cuma batu biasa yang kebetulan bentuknya mirip gigi? Inilah serunya belajar biologi masa lalu, guys. Jawabannya ada pada anatomi sang predator itu sendiri. Hiu, termasuk sang raksasa megalodon, masuk ke dalam kelas ikan bertulang rawan, atau dalam bahasa sainsnya disebut Elasmobranchii. Berbeda dengan paus atau dinosaurus darat yang tulangnya keras mengandung kalsium padat, seluruh kerangka tubuh hiu itu lentur. Materialnya mirip banget sama tulang rawan yang ada di daun telinga atau ujung hidung kamu. Ketika megalodon ini metong dan tenggelam ke dasar laut jutaan tahun lalu, tulang rawannya yang lunak itu dengan sangat cepat hancur terurai oleh bakteri waktu. Mereka tidak meninggalkan jejak kerangka. Satu-satunya bagian tubuh mereka yang tidak bisa dihancurkan oleh alam adalah giginya. Kenapa? Karena gigi megalodon dilapisi oleh enamel padat tingkat dewa yang merubahnya menjadi fosil batu super keras. Lalu, kenapa jumlah gigi yang ditemukan bisa ribuan, bahkan diekspor ke luar negeri oleh pemburu fosil? Karena sistem gigi hiu itu seperti conveyor belt atau ban berjalan di pabrik. Sepanjang hidupnya, seekor hiu bisa memproduksi dan merontokkan hingga 20.000 sampai 30.000 gigi. Jadi, ribuan fosil gigi yang ditemukan di perbukitan Sukabumi itu adalah arsip otentik. Sebuah bukti tak terbantahkan bahwa kehidupan laut purba pernah berkuasa dengan sangat brutal, tepat di atas daratan yang sekarang kamu tempati untuk bertani dan membangun rumah. Lalu, misteri ini membawa kita pada teka-teki yang jauh lebih besar. Kalau Sukabumi dulunya adalah dasar samudra tempat megalodon berburu, lalu bagaimana ceritanya dasar laut itu bisa terangkat ke atas menjadi pegunungan? Coba kamu perhatikan deretan pegunungan Kapur Selatan di Jawa, atau kemegahan Kars Maros di Sulawesi. Kalau kamu lihat pakai mata telanjang,
itu cuma terlihat seperti tebing batu putih yang gersang dan eksotis. Tapi kalau kamu membedahnya pakai mikroskop geologi, kamu akan merinding. Pegunungan kapur yang membentang ratusan kilometer itu bukan sekadar batu, guys. Itu adalah gamping bioklastik. Secara teknis dan harafiah, pegunungan raksasa itu adalah tumpukan jasad triliunan makhluk laut. Mulai dari plankton mikroskopis purba bernama Foraminifera, cangkang kerang, hingga terumbu karang yang mati, menumpuk berabad-abad di dasar samudra, mengendap, mengeras karena tekanan air laut, lalu membatu. Iya, kamu nggak salah dengar. Pegunungan Kars yang sering kamu jadikan tempat foto estetis itu, pada hakikatnya adalah kuburan massal samudra purba. Bahkan, ini ada fakta yang lebih gila lagi yang akan merombak cara kamu melihat isi rumahmu. Lantai marmer mewah yang mungkin ada di rumah kamu, atau yang menghiasi mal-mal megah yang sering kamu kunjungi. Itu sebenarnya adalah fosil laut yang dimasak. Marmer pada dasarnya adalah batu gamping, tumpukan jasad laut tadi yang terkena panas bumi dan tekanan ekstrim dari dalam kerak bumi saat proses pengangkatan gunung. Jadi, setiap kali kamu menginjak lantai marmer yang dingin dan mengkilap itu, kamu sebenarnya sedang menginjak sejarah dasar samudra yang sudah bermetamorfosis. Lalu, kekuatan magis apa yang sanggup mengangkat kuburan dasar laut ini ke atas langit hingga menjadi daratan tinggi atau lantai marmer? Melainkan terpecah-pecah menjadi lempeng-lempeng tektonik raksasa. Jutaan tahun lalu, lempeng Indo-Australia bergerak menghantam lempeng Eurasia tepat di bawah Nusantara. Tabrakan ini tidak terjadi dengan pelan. Ini adalah benturan berskala planet dengan kekuatan jutaan ton. Saking dahsyatnya tabrakan ini, kerak bumi yang berada di dasar samudra hancur, terlipat, melenting ke atas, dan terdorong naik ke permukaan hingga menembus awan. Inilah identitas asli bangsa kita yang jarang diajarkan di sekolah. Indonesia itu bukan sekadar negara kepulauan. Indonesia adalah dasar samudra yang dipaksa oleh alam untuk merobek langit dan menjadi gunung. Nah, sebelum kita masuk ke fakta yang lebih ekstrim tentang titik tertinggi di Indonesia, aku mau kasih jeda sebentar buat kamu yang baru pertama kali merapat dan tersesat di channel ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Di sini, kita nggak cuma bahas katanya-katanya, tapi kita bongkar sejarah pakai nalar. Dan kalau kamu merasa pembahasan lempeng tektonik ini agak berat, aku sangat menyarankan kamu untuk menonton video eksklusifku sebelumnya tentang Sundaland, benua yang hilang. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Tonton itu setelah ini, karena tanpa memahami Sundaland, kamu nggak akan paham kenapa kiamat geologis. Yang aku bahas sekarang ini sebenarnya adalah siklus yang selalu berulang. Dan kita mungkin sedang berada di tengah-tengahnya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan ini ke tempat yang udaranya paling tipis di Indonesia. Kalau kamu merasa pegunungan kapur di Jawa atau Sulawesi itu biasa saja, mari kita terbang ke tanah Papua. Kita daki Puncak Jayawijaya, titik tertinggi di Indonesia yang selalu diselimuti salju abadi. Di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut, di mana udaranya sangat beku dan manusia modern butuh tabung oksigen untuk bernapas, para ilmuwan dan pendaki menemukan sesuatu yang secara logika sangat tidak masuk akal. Di bebatuan Puncak Jaya, mereka menemukan fosil ammonite. Buat kamu yang belum tahu, ammonite adalah sejenis kerang laut purba berbentuk spiral yang wujudnya mirip seperti cumi-cumi bertempurung. Mereka adalah makhluk laut tulen yang hidup berdampingan di era dinosaurus, ratusan juta tahun yang lalu. Coba kamu bayangkan, di ketinggian ekstrim itu, oksigen saja hampir tidak ada untuk paru-paru manusia. Tapi fosil lautan ini ada di sana. Kalau kamu merasa ini aneh dan gila, tahan dulu. Tunggu sampai di akhir video nanti, karena aku akan tunjukkan satu bukti lagi tentang gunung yang bernapas yang membuktikan proses mengerikan ini sebenarnya belum selesai. Keberadaan kerang ammonite ini adalah bukti mutlak, stempel resmi dari alam, bahwa titik daratan paling tinggi di Nusantara yang membelah langit Papua itu, pada masa purba adalah dasar palung laut yang gelap, tempat ikan dan kerang berenang. Tapi disinilah nalar kita harus mulai menantang buku pelajaran konvensional. Sejarah sains mainstream selalu mendoktrin kita bahwa proses naiknya dasar laut menjadi gunung bersalju ini membutuhkan waktu jutaan tahun, terjadi perlahan-lahan dalam skala milimeter per tahun. Tapi, mari kita lihat fakta di lapangan. Banyak fosil ikan dan kerang purba di pegunungan yang ditemukan dalam kondisi utuh sempurna.
Fosil ikan yang sedang menelan ikan kecil, atau kerang yang tertutup rapat. Kalau dasar laut itu naik secara sangat lambat selama jutaan tahun, jasad makhluk laut ini pasti sudah hancur lebur, dimakan bakteri, arus air, atau pemangsa lain. Fakta bahwa mereka membatu dalam kondisi utuh sempurna menunjukkan bahwa mereka terkubur secara mendadak. Hal ini membawa kita pada sebuah teori yang jauh lebih berani, katastrofisme. Apakah mungkin proses terangkatnya dasar laut menjadi pegunungan raksasa ini tidak memakan waktu jutaan tahun secara damai? Apakah mungkin ini terjadi melalui serangkaian bencana global yang super cepat, kiamat geologis ekstrim yang meluluh lantakkan bumi dalam waktu yang sangat singkat? Sama persis dengan apa yang sudah pernah aku bahas di video Teknologi Dewa di Kapal Nabi Nuh. Perubahan wajah bumi, bergesernya kutub planet, letusan supervulkan, dan air bah raksasa yang menyapu peradaban seringkali terjadi jauh lebih brutal dan lebih cepat dari rentang waktu santai yang berani diakui oleh sejarawan barat. Ini artinya, kita berdiri di atas tanah yang penuh dengan sisa-sisa kiamat masa lalu. Bumi ini pernah dihancurkan, dasar laut dibalik menjadi daratan, dan kita adalah ras manusia modern yang sedang mengulang kehidupan di atas kuburan samudra. Dan oh ya, tadi aku sempat berjanji menyinggung soal gunung yang bernapas. Kamu pikir proses pengangkatan dasar laut yang brutal ini sudah berhenti di masa lalu? Tidak guys. Coba kamu lihat deretan gunung berapi aktif di cincin api Nusantara kita. Gempa tektonik yang sering mengguncang kita belakangan ini, erupsi vulkanik yang terus terjadi di berbagai pulau. Itu semua adalah detak jantung, napas dari bumi yang membuktikan bahwa proses orogenesa dan pergeseran lempeng raksasa ini masih terus berlangsung detik ini juga. Alam masih terus bekerja merombak daratan kita, merekam sejarah baru. Luar biasa banget kan guys? Kalau kamu perhatikan baik-baik, Indonesia ini bukan sekadar kumpulan pulau tropis. Nusantara kita adalah perpustakaan geologi terbaik dan paling ekstrim di dunia. Semua catatan tentang bagaimana bumi ini dihancurkan dan dibentuk ulang, terekam dengan sangat rapi di dalam lapisan bebatuan, dari dasar Laut Banda hingga puncak Jayawijaya. Sangat disayangkan kalau kita, sebagai manusia yang lahir dan minum air dari tanah ini, membiarkan nalar kita tumpul hanya karena malas membaca dan menggali informasi yang sebenarnya ada di bawah telapak kaki kita sendiri. Jadi, mulailah mempertanyakan lingkungan sekitar kamu. Jangan cuma melihat gunung sebagai tempat healing, tapi lihatlah itu sebagai monumen raksasa dari kiamat masa lalu. Oleh karena itu, malam ini aku mau menantang kamu. Silakan ramaikan dan berdiskusi di kolom komentar. Tulis di bawah sekarang juga, apakah kamu atau orang di sekitar daerah tempat tinggal kamu pernah menemukan fosil kerang, batu unik, atau benda laut purba di dataran tinggi? Sebutkan nama kecamatan atau desa kamu di komentar. Aku ingin kita bikin peta nalar geologi bareng-bareng di kolom komentar ini. Tapi sekali lagi aku ingatkan, gunakan nalar kamu saat berkomentar. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang cerdas. Kalau komentarnya masih seputar visual fisik, menyerang personal, atau nyinyir di luar topik sains dan sejarah kita. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau tidak akan aku respon, atau bahkan aku hapus. Karena di channel ini, aku jauh lebih menghargai waktu dan energi para pencari ilmu sejati yang ingin maju. Terima kasih buat kamu yang sudah bertahan menonton tanpa skip sampai detik ini. Buktikan kedaulatan nalar kamu, tekan tombol like-nya, dan share video ini ke circle pertemanan atau grup keluarga kamu. Mari kita cerdaskan bangsa ini bersama-sama. Aku Sandriana, teruslah membaca tanda-tanda alam, jadilah bangsa yang cerdas, dan pastikan kamu selalu melihat segala sesuatu hanya di balik nalar. Peace out guys!